Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 9 yang beranggotakan yaitu adalah Ko Isyadi Kurnia, lalu Muhammad Nafalih, dan Muhammad Hafiz. Di sini kita akan mempresentasikan PowerPoint yang sudah kita buat tentang materi aplikasi komputer. Oke. Eh, untuk materi pertama, di sini kita membuat yaitu adalah agendanya. Jadi sebelum kita masuk ke materinya, kita akan menjelaskan agenda-agenda yang akan kita presentasikan hari ini. Yang pertama adalah pengenalan dasar-dasar komputer, lalu yang kedua adalah menghitung sistem bilangan, yang ketiga adalah pengenalan aplikasi, aplikasi pengolahan angka, kata, bahasa pemrograman, desain grafis atau gambar, dan cara kerja internet. Lalu yang keempat adalah jaringan komputer, yang kelima adalah pengenalan sistem operasi. Oke, untuk yang pertama yaitu adalah pengenalan dasar-dasar komputer. Jadi kita mengambil yaitu adalah hardware. Jadi kita akan menjelaskan dasar dari hardware. Hardware adalah segala piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara langsung atau kacamata dan bisa diraba secara langsung. Jadi secara fisik itu kelihatan dan bisa kita pegang secara langsung gitu. Lalu contoh-contoh hardware-nya seperti RAM atau Random Access Memory, lalu ada ROM, Read Only Memory, dan motherboard. Komponen utamanya dari dalam sebuah hardware, lalu ada LCD, itu adalah lampu layar dari media dalam kristal cair, lalu ada sistem unit. Lalu ada fungsi hardware, yaitu adalah untuk melakukan proses input, output, dan proses mengolah informasi data dan menyimpan data atau informasi. Lalu kita akan memberitahu juga ciri-ciri hardware yang baik untuk dipakai. Itu adalah hardware yang memiliki kecepatan tinggi yang digunakan untuk server seperti prosesor minimalnya adalah 2 core. Lalu yaitu adalah hardware yang mempunyai kapasitas yang besar seperti hard disk untuk menyimpan data server. Yang minimal kapasitas hard disknya jika digunakan untuk server yaitu adalah 500 GB. Lalu masuk ke materi selanjutnya yaitu adalah menghitung sistem bilangan. Jadi sebelumnya, sistem bilangan itu adalah sebuah cara menentukan bagaimana suatu bilangan dapat diwakili menggunakan simbol yang telah disepakati atau sudah ada standarnya. Lalu, kegunaan sistem bilangan yaitu adalah untuk berkomunikasi dan berbagi daya dengan komputer lain. Dan untuk desimal, itu memiliki radian yaitu adalah 10. Lalu untuk benar, memiliki radian yaitu adalah 2. Dan heksadesimal yaitu adalah 16. Dan oktal yaitu 8. Berikut adalah contoh perhitungan dari sistem bilangan. Kita ambil dari desimal, yaitu seperti 288 pangkat 10. Cara menghitungnya adalah dari setiap angka yang berada dalam desimal, kita kalikan dengan pangkat 10, yang setiap pangkatnya berurutan dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu perhitungan biner adalah sama seperti desimal, yaitu adalah dari setiap angka bilangannya, kita kalikan dengan pangkat 2 sesuai dengan radiannya, berurutan. Lalu ada oktal yang sama juga seperti bilangan di atas, hanya saja berbeda dengan radiannya adalah 8. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hafiz. Silakan Hafiz. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan aplikasi pengolah angka, kata, gambar, dan bahasa pemrograman. Baik, kita lanjutkan. Ya. Silakan. Pertama, aplikasi pengolah berikut adalah aplikasi sehari-hari yang sering membuat kita dalam membuat sebuah surat aplikasi, mengedit, bahkan penerapan rumus. Jadi pertama itu ada aplikasi pengolah angka. Jadi aplikasi pengolah angka adalah seperti aplikasi software yang untuk mendefinisikan tentang pengolahan angka. Contohnya adalah Excel dengan kegunaannya yaitu bisa menggunakan rumus dan logika secara mudah dan dapat menampilkan data secara angka. Microsoft ditemukan pada tahun 1985 oleh Microsoft. Kedua, seperti aplikasi pengolah kata dengan kegunaannya yaitu membuat surat secara lengkap dan mengolah data secara baik
ditemukan pada tahun 1983 oleh Microsoft. 3. Aplikasi pengolah gambar, yaitu aplikasi yang biasa digunakan oleh para editor untuk mengedit sebuah gambar, karena untuk mendukung seluruh jenis platform gambar. Aplikasi pengolah gambar ini ditemukan pada tahun 1990 oleh Adobe System. Yang terakhir, bahasa pemrograman tingkat tinggi. Jadi bahasa pemrograman tingkat tinggi ini yaitu sebuah bahasa yang biasa digunakan dalam aplikasi seperti Dev C++ dan sering digunakan oleh banyak komputer dan ditemukan pada tahun 1985 oleh Bjarne Storsop. Lanjut pada jaringan komputer. Jaringan komputer adalah perangkat lunak yang saling terhubung pada komputasi dan dapat bertukar maupun berbagi sumber daya antara satu sama lain. Contoh jaringan komputer seperti router, wireless, LAN, braid, hub, switch, access point, dan repeaters. Nah, cara kerjanya dengan memanfaatkan alamat IP yang menghubungkan di antara server yang ada di dunia, lalu dibantu oleh satelit agar kecepatan internet lebih cepat. Silakan selanjutnya oleh Bintang. Silakan Bintang. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang sistem operasi. Sistem operasi adalah suatu sistem yang terdiri atas beberapa komponen perangkat lunak atau software yang memiliki fungsi untuk mengontrol seluruh aktivitas. Contoh sistem operasi Windows yang ditemukan oleh Microsoft, MS-DOS yang ditemukan oleh Microsoft, FreeDOS yang ditemukan oleh Bill Gates. Fungsi sistem operasi yaitu melakukan booting, mengelola sistem operasi perangkat, manajemen proses, melakukan sistem operasi, mengalokasikan ruang untuk mengaktifkan proses komputer, menyimpan dan berbagi informasi, loading dan execution. Sistem operasi akan memulai dan menjalankan suatu program. Ya, itu adalah sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan ini jika ada pertanyaan boleh dilontarkan di kolom komentar kita ya di YouTube. Nanti sekali lagi insya Allah akan kita jawab, dan pembagian tugas tadi materi secara itu Kois Ari Kurnia tugas 2 dan tugas 3, lalu ada Hafiz tugas 4 dan 5, dan Bintang ada tugas 6. Sekali lagi mohon maaf bila ada kesalahan, kami juga dalam masih tahap pembelajaran, mohon dimaklumi kawan-kawan semua. Mungkin kita akhiri saja. Kita semua. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.